Di tengah keramaian kota yang sibuk, terdapat sebuah toko buku kecil yang menjadi tempat pelarian bagi banyak orang. Toko itu dipenuhi dengan rak-rak kayu yang menjulang tinggi, dipenuhi dengan buku-buku dari berbagai genre. Aroma kertas dan tinta bercampur dengan wangi kopi yang diseduh di sudut ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Disinilah Randy, seorang pemuda tampan dengan senyuman menawan, sering menghabiskan waktu luangnya. Randy adalah sosok yang menarik perhatian. Dengan rambut hitam yang rapi dan mata coklat yang dalam, dia memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Setiap kali dia melangkah ke dalam toko buku, dia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada dia dan buku-buku yang menunggu untuk dibaca. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia memasuki toko, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita muda yang sedang merapikan rak buku. Nia, pegawai toko yang cerdas dan ramah, memiliki aura yang membuatnya terlihat istimewa. Dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang tulus, dia tampak begitu terfokus pada pekerjaannya. Randy merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Saat Nia mengangkat wajahnya dan melihat Randy, ada kilatan pengakuan di mata mereka. Sebuah momen yang seolah-olah mengikat mereka dalam keheningan. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" Nia bertanya, suaranya lembut dan menenangkan. Randy merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dia tersenyum, berusaha untuk tidak terlihat gugup. "Saya sedang mencari novel terbaru." "Mungkin ada rekomendasi?" jawab Randy, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar kencang. Nia tersenyum, matanya berbinar. "Tentu. Ada beberapa judul yang baru saja dirilis. Mari saya tunjukkan." Dia memimpin Randy ke rak buku yang penuh dengan novel-novel terbaru. Randy mengikuti, merasakan ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Setiap langkah terasa lebih berarti, seolah-olah mereka sedang menjelajahi dunia baru bersama. Saat Nia menjelaskan tentang beberapa buku, Randy tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memperhatikan setiap gerakan Nia. Cara dia menjelaskan dengan antusiasme, bagaimana tangannya bergerak saat dia berbicara, membuat Randy semakin terpesona. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian di luar. "Ini adalah salah satu favorit saya," katanya sambil mengangkat sebuah buku dengan sampul yang menarik. "Cerita ini sangat menyentuh dan penuh emosi. Saya yakin Anda akan menyukainya." Randy mengambil buku itu, merasakan sentuhan lembut tangan Nia saat mereka berdua memegangnya. Sebuah percikan listrik melintas di antara mereka, dan Randy merasa wajahnya memanas. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan betapa terkesannya dia, tetapi senyuman Nia membuatnya merasa lebih percaya diri. "Terima kasih, Nia. Saya akan membacanya," jawab Randy, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka. Setelah memilih beberapa buku, Randy menuju kasir. Nia memproses pembeliannya dengan cekatan, dan Randy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi cara dia bekerja. Nia terlihat begitu bersemangat, dan Randy merasa terinspirasi oleh dedikasinya. "Apakah Anda sering bekerja di sini?" tanya Randy, berusaha untuk memperpanjang percakapan. "Ya, saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun. Saya sangat menyukai buku dan berbagi rekomendasi dengan pelanggan," jawab Nia, senyumnya semakin lebar. "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seorang pembaca yang rajin?" Randy mengangguk. "Saya suka membaca, terutama novel fiksi. Saya merasa setiap buku membawa saya ke dunia yang berbeda." Nia mengangguk setuju. "Saya juga merasakannya. Buku memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita melihat dunia." Setelah menyelesaikan transaksi, Randy merasa enggan untuk pergi. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan Nia, tetapi dia tahu bahwa dia harus meninggalkan toko. Namun, sebelum dia pergi, dia memutuskan untuk mengambil risiko. "Nia, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda memiliki rekomendasi untuk tempat ngopi di sekitar sini?" tanyanya, berharap untuk mendapatkan kesempatan bertemu lagi. Nia terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab, "Ada kafe kecil yang bagus tidak jauh dari sini. Mereka memiliki kopi yang enak dan suasana yang nyaman. Bagaimana jika saya mengajak Anda ke sana suatu saat?" Randy bertanya, merasa jantungnya berdebar. Dia tidak bisa percaya dia baru saja mengajaknya. Nia terkejut,
Tetapi senyumnya menunjukkan bahwa dia senang dengan ajakan itu. Tentu, saya akan senang sekali. Randy merasa lega dan bahagia. Dia meninggalkan toko dengan perasaan yang campur aduk, tetapi satu hal pasti, dia tidak akan melupakan pertemuan itu. Saat dia melangkah keluar, dia menoleh ke belakang dan melihat Nia melambaikan tangan. Senyumnya masih menghiasi wajahnya. Randy tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia merasa bersemangat untuk kembali dan menjelajahi lebih banyak tentang Nia dan dunia yang mereka ciptakan bersama. Hari-hari berlalu, dan Randy tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Nia dari pikirannya. Setiap kali dia melangkah ke dalam toko buku, harapannya selalu tinggi untuk melihat senyumnya yang cerah. Dia merasa seolah-olah ada magnet yang menariknya kembali ke tempat itu, dan setiap kunjungan semakin memperkuat rasa ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya. Suatu sore, Randy memutuskan untuk kembali ke toko buku. Dia mengenakan kaos hitam yang sederhana dan jeans, berusaha tampil santai namun tetap menarik. Ketika dia memasuki toko, suasana ramai menyambutnya. Ternyata, hari itu ada acara peluncuran buku oleh seorang penulis terkenal. Randy merasa bersemangat, tetapi juga sedikit cemas. Dia berharap bisa bertemu Nia di tengah keramaian. Di tengah kerumunan, Randy melihat Nia sedang melayani pelanggan lain. Dia terlihat sangat profesional, menjelaskan dengan antusias tentang buku yang baru saja diluncurkan. Randy merasa bangga melihat Nia berinteraksi dengan orang-orang, tetapi di saat yang sama, dia merindukan momen-momen pribadi di antara mereka. Dia berusaha untuk tidak terlihat cemburu, tetapi sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Setelah beberapa saat, acara peluncuran dimulai. Randy berdiri di belakang kerumunan, mencoba untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang Nia. Dia melihat Nia berbicara dengan seorang pelanggan, dan senyumnya yang tulus membuat jantung Randy berdebar. Dia merasa terpesona oleh cara Nia berkomunikasi, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ketika acara peluncuran berakhir, Randy merasa beruntung karena Nia akhirnya memiliki waktu untuk beristirahat. Dia mendekati Nia dengan hati-hati, berusaha untuk tidak mengganggu momen yang baru saja terjadi. "Hai, Nia. Acara ini luar biasa, ya?" Randy menyapa, berusaha terdengar santai. Nia menoleh dan wajahnya langsung bersinar saat melihat Randy. "Hai, Randy. Senang melihatmu di sini." "Ya, acara ini sangat menyenangkan. Banyak orang yang antusias dengan buku baru ini." Randy tersenyum, merasa senang bisa berbicara dengan Nia. "Saya tidak sabar untuk membaca buku itu." "Apakah kamu sudah membacanya?" "Belum, tetapi saya mendengar banyak hal baik tentangnya." "Mungkin saya akan membacanya setelah acara ini," jawab Nia, matanya berbinar dengan semangat. Setelah beberapa saat berbincang, Randy merasa ada kesempatan untuk mengajak Nia pergi. "Bagaimana kalau kita pergi ke kafe yang kamu rekomendasikan setelah ini? Saya ingin mendengar lebih banyak tentang buku-buku favoritmu." Nia terlihat terkejut, tetapi senyumnya menunjukkan bahwa dia senang dengan ajakan itu. "Tentu. Saya akan senang sekali." Mereka berdua berjalan keluar dari toko buku, dan Randy merasa jantungnya berdebar-debar. Suasana di luar sangat berbeda, dengan cahaya matahari sore yang hangat dan angin sepau-sepau yang menyegarkan. Randy dan Nia berjalan berdampingan, dan Randy merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. Setibanya di kafe, suasana di dalamnya sangat nyaman. Meja-meja kayu dan kursi empuk menciptakan suasana yang hangat. Randy dan Nia memilih tempat di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. Mereka memesan kopi dan kue, dan Randy merasa bersemangat untuk berbicara lebih banyak dengan Nia. "Jadi, apa buku favoritmu?" tanya Randy, ingin tahu lebih banyak tentang Nia. Nia tersenyum, matanya berbinar. "Saya sangat menyukai novel-novel klasik. Salah satu favorit saya adalah Pride and Prejudice oleh Jane Austen. Saya suka bagaimana karakter-karakternya berkembang dan bagaimana cerita ini menggambarkan cinta dan kesalahpahaman." Randy mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Nia berbicara tentang buku. "Saya juga menyukai novel-novel klasik. Ada sesuatu yang istimewa tentang cara penulis di masa lalu mengekspresikan perasaan mereka." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Randy merasa semakin dekat dengan Nia. Dia tidak hanya tertarik pada kecantikan fisik Nia, tetapi juga pada kecerdasannya dan cara dia melihat dunia. Setiap kali Nia tertawa, Randy merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah beberapa saat, Nia tiba-tiba bertanya,
Apa yang membuatmu tertarik untuk datang ke toko buku ini? Randy terdiam sejenak, berpikir tentang jawabannya. Awalnya, saya datang untuk mencari buku, tetapi sekarang saya merasa lebih tertarik untuk bertemu dengan seseorang. Jawabnya, menatap mata Nia dengan tulus. Nia tersenyum, wajahnya sedikit memerah. Saya juga merasa senang bisa berbicara denganmu. Rasanya seperti kita sudah saling mengenal lama. Randy merasa hatinya berdebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaannya. Nia, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya ingin mengenalmu lebih baik. Nia terdiam sejenak, seolah-olah mencerna kata-kata Randy. Saya juga merasakannya, Randy. Ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan, dan saya senang bisa berbagi momen ini denganmu. Mereka berdua saling menatap, dan Randy merasa ada ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Dia meraih tangan Nia dengan lembut, merasakan kehangatan kulitnya. Nia tidak menarik tangannya, dan Randy merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Saat mereka berbincang, Randy merasa semakin nyaman. Dia menceritakan tentang kehidupannya, tentang impian dan harapannya. Nia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Randy merasa dihargai. Dia tidak pernah merasa seintim ini dengan orang lain sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka menyelesaikan kopi dan kue mereka. Randy merasa enggan untuk mengakhiri momen ini, tetapi dia tahu bahwa waktu harus berjalan. Saya sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Nia. Ini adalah salah satu sore terbaik yang pernah saya alami. Setelah meninggalkan kafe, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman terdekat. Suara gemericik air dari kolam kecil di tengah taman menambah keindahan malam itu. Randy merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Nia, dan dia ingin momen ini berlangsung selamanya. Randy, terima kasih sudah mengajak saya keluar malam ini. Saya sangat menikmati waktu kita bersama, kata Nia, suaranya lembut dan penuh kehangatan. Tidak perlu berterima kasih. Saya juga sangat senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Setiap detik terasa berharga, jawab Randy, menatap Nia dengan tulus. Mereka berhenti sejenak di tepi kolam, melihat bayangan mereka di permukaan air. Randy merasa ada sesuatu yang mengikat mereka, sebuah koneksi yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik. Dia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia juga merasa ragu. Nia, ada sesuatu yang ingin saya katakan, Randy memulai, suaranya sedikit bergetar. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi saya merasa terhubung denganmu. Nia menatap Randy, matanya penuh perhatian. Saya juga merasakannya, Randy. Setiap kali kita berbicara, saya merasa nyaman dan bahagia. Seolah-olah kita sudah saling mengenal lama. Randy merasa hatinya berdebar. Saya ingin tahu lebih banyak tentangmu, Nia. Saya ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai pegawai toko buku, tetapi sebagai seseorang yang istimewa dalam hidup saya. Nia tersenyum, wajahnya sedikit memerah. Saya juga ingin mengenalmu lebih baik. Kamu adalah orang yang menarik, dan saya merasa kita memiliki banyak kesamaan. Mereka saling menatap, dan Randy merasa ada ketegangan yang menyenangkan di antara mereka. Dia meraih tangan Nia, merasakan kehangatan dan kelembutan kulitnya. Nia, saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama. Nia terdiam sejenak, seolah-olah mencerna kata-kata Randy. Saya juga ingin itu, Randy. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi momen-momen indah bersama. Randy merasa lega mendengar jawaban Nia. Dia tidak ingin terburu-buru, tetapi dia tahu bahwa perasaannya terhadap Nia semakin dalam. Bagaimana jika kita mulai dengan menjadwalkan pertemuan rutin? Kita bisa pergi ke kafe atau membaca buku bersama. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Nia mengangguk, senyumnya semakin lebar. Itu terdengar sempurna. Saya akan sangat senang melakukannya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Randy menceritakan tentang keluarganya, impian dan harapannya untuk masa depan. Nia juga berbagi tentang latar belakangnya, bagaimana dia jatuh cinta pada dunia buku, dan apa yang membuatnya bahagia. Saat malam semakin larut, Randy merasa semakin dekat dengan Nia. Dia tidak hanya terpesona oleh kecantikan fisiknya, tetapi juga oleh kecerdasannya dan cara dia melihat dunia.
Setiap tawa dan senyuman Nia membuat Randy merasa lebih hidup. Randy, saya ingin tahu lebih banyak tentang hobi dan minatmu. Apa yang kamu lakukan di waktu luang? Tanya Nia, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Randy tersenyum, merasa senang bisa berbagi. Saya suka berolahraga, terutama berlari. Rasanya menyegarkan dan membantu saya berpikir lebih jernih. Selain itu, saya juga suka menulis. Saya sering menulis cerita pendek atau puisi. Nia terlihat terkesan. Menulis? Itu luar biasa. Saya selalu mengagumi orang-orang yang bisa mengekspresikan diri mereka melalui tulisan. Apakah kamu pernah mempublikasikan karya-karyamu? Belum, tetapi saya berharap suatu hari bisa melakukannya. Saya ingin berbagi cerita saya dengan orang lain, jawab Randy, merasa bersemangat. Nia tersenyum, matanya berbinar. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Setiap orang memiliki cerita yang berharga untuk dibagikan. Mereka terus berbincang, dan Randy merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin momen ini berakhir, tetapi dia tahu bahwa mereka harus kembali. Saat mereka berjalan kembali ke tempat parkir, Randy merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan di antara mereka. Randy, terima kasih sekali lagi untuk malam ini. Saya sangat menikmati setiap detiknya, kata Nia, suaranya lembut dan penuh kehangatan. Saya juga, Nia. Ini adalah malam yang tidak akan saya lupakan, jawab Randy, menatap Nia dengan tulus. Mereka berhenti sejenak di depan mobil Randy, dan Randy merasa ada ketegangan di udara. Dia ingin mencium Nia, tetapi dia juga ingin menghormati perasaannya. Nia, saya berharap kita bisa melakukan ini lagi. Saya ingin menjelajahi lebih banyak tentang kita. Nia tersenyum, wajahnya bersinar. Saya juga berharap begitu, Randy. Saya merasa kita baru saja memulai perjalanan yang indah. Randy merasa hatinya berdebar saat mereka saling menatap. Dia meraih tangan Nia dan memberikan sedikit tekanan, merasakan kehangatan dan kelembutan kulitnya. Sampai jumpa lagi, Nia. Saya tidak sabar untuk bertemu lagi. Nia mengangguk, senyumnya tidak pernah pudar. Sampai jumpa, Randy. Jaga dirimu. Saat Randy melangkah masuk ke dalam mobil, dia merasa bahagia dan bersemangat. Dia tahu bahwa hubungan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk menjelajahi lebih banyak tentang Nia. Saat dia mengemudikan mobilnya pulang, dia merasa ada harapan dan kebahagiaan yang baru dalam hidupnya. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang indah, dan dia siap untuk menjalani perjalanan itu bersama Nia.